beberapa orang bisa kayak dapur sama ruang makan jadi satu, atau ruang keluarga sama ruang makan jadi satu gitu. Kebayang ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue di YouTube channel ini dalam segmen Bangun Rumah. Untuk pengunjung pertama, jangan lupa klik like, subscribe, dan klik notification ya. Insya Allah kontennya bermanfaat semua. Jangan lupa tonton juga video-video yang lain. Udah ada sekitar 40 episode sampai saat ini. Nah, beberapa waktu yang lalu di Twitter gue nanya ke follower gue, kalian ingin gue bahas apa nih untuk konten selanjutnya? Dan beberapa dari teman-teman di Twitter itu nanya, Bang, tolong dong kasih tips dan triks untuk bangun rumah tumbuh. Oke, jadi konten kali ini adalah tentang rumah tumbuh. Nah, rumah tumbuh itu apa sih? Jadi rumah tumbuh itu adalah rumah yang lu bangun seadanya uang lu. Kalau misalnya lu cuma punya dana terbatas, ya udah lu bangun dulu seadanya. Ada dua cara untuk ngebangun rumah tumbuh. Pertama, opsi pertama adalah lu sebenarnya udah punya grand design-nya. Lu udah beli desainnya dari arsitek, lu udah tahu tuh finalized versionnya seperti apa. Oh, rumah 2 tingkat sekian-sekian gitu ya. Bangunnya aja yang bertahap. Dan dalam opsi ini lu bangun rumahnya ke atas, ke lantai 2 atau bahkan lantai 3 even gitu. Nah, opsi kedua adalah lu nggak punya grand design. Jadi mungkin kita nggak punya dana untuk hire arsitek, jadi kita cuma punya lahan dan kita nggak punya grand design. Ya udah, kita bangun aja apa yang kita butuhkan dulu. Kemudian habis itu kalau misalkan lahir anak kedua, lahir anak ketiga, bangun ke samping, bangun ke samping, bangun ke samping, bangun bertahap itu ke samping dan nggak ke atas gitu. Itu dua opsi itu ya. Nah, sekarang gua kasih lihat plus minus dan konsekuensinya antara dua opsi ini. Jadi aspek pertama yang lo harus perhatiin adalah lahan. Dengan desain rumah yang tumbuh ke atas, itu yang lu lakukan adalah ketika lu bangun pertama, lu hanya bangun lantai satunya aja. Kemudian ketika lu punya duit, nanti 5 tahun lagi gitu, lu bangun lantai kedua gitu. Nah, plusnya apa di sini? Plusnya adalah lu hemat lahan. Minusnya adalah bayar desain. Tapi jujur aja, bayar desain arsitek itu sesuatu yang sangat-sangat worth it sih. Kalau misalnya opsi kedua, lahannya tidak perlu desain, plusnya adalah murah memang. Tapi minusnya nanti lu harus ngebayar konsekuensinya nanti. Pada saat bertumbuh nanti, itu lu bisa tumbuhnya ke samping gitu. Dan itu bisa ngabisin lahan sebenarnya. Dan itu sayang banget kan sebenarnya ya. Jadi sebenarnya mending invest di bayar arsitek sih sebenarnya. Kalau gue saranin ya. Tapi lu dapat memaksimalkan lahan lu gitu. Dan ketika bilang memaksimalkan lahan lu tuh nggak semua lahan dijadiin bangunan, tapi justru lahan yang maksimal tuh lahan yang hijau gitu. Lu rumah space-nya cukup, tapi ada space yang cukup juga untuk taman. Hal kedua yang gue pengen ingatkan di sini adalah fondasi. Ketika bangun pertama, fondasinya harus berkekuatan 2 lantai. Harus sudah berkekuatan 2 lantai. Meskipun lu bangun 1 lantai, fondasinya itu udah harus berkekuatan 2 lantai. Nah, minusnya apa? Minusnya ya fondasi dengan kekuatan 2 lantai jelas lebih mahal gitu ya. Tapi plusnya adalah ketika lu bertumbuh ke atas, lu nggak perlu ganti fondasi lagi. Lu nggak perlu mikir, wah gue mau bangun ke atas nih, ini sayang banget. Gue sebenarnya bisa tumbuh ke atas. Tapi gara-gara fondasinya dulu udah kadung 1 lantai doang, lu nggak bisa naik ke atas. Akhirnya lu ke samping. Akhirnya apa? Lahan taman lu habis. Gitu. Kan sayang ya. Mendingan opsi 1 sih. Nah, kalau misalkan opsi yang kedua nih, saat bangun pertama ya cukup fondasi 1 lantai. Tapi ya itu tadi, saat lu bertumbuh nanti lu nggak bisa ke atas, hanya ke samping. Sayang banget. Hal ketiga yang gue ingin ingatkan di sini adalah atap. Nah, minusnya untuk opsi 1 nih ya, kalau lu udah punya grand design di awal, gini. Jika kita pakai rangka atap di saat bangun pertama, maka pada saat tumbuh nanti itu atap harus dibongkar. Sayang sih sebenarnya. Nah, dan itu biaya lagi gitu. Nah, tapi bagusnya adalah ini sesuatu yang kita bisa akalin dengan inovasi desain. Jadi pada saat desain nih belum meletakkan batu pertama, kita udah ngedesain sedemikian rupa
Sehingga ketika kita bangun pertama kali, kita nggak perlu atap, mungkin cukup dicor beton aja gitu, sebagai atap kita dan sebagai, persiapan untuk nanti 5 tahun lagi bangun lantai kedua. Nah, gunanya apa kalau misalkan langsung, dicor beton gitu, itu untuk sementara bisa jadi service area kita, bisa jadi, tempat jemuran kita gitu. Kalau misalkan nggak nyaman nanti dilihat tetangga, ya udah pakai ini aja, pakai apa, penghalang aja, dan penghalang itu nggak, sangat-sangat murah sebenarnya. Lebih murah pakai penghalang abis itu dirombak ketimbang lu bikin atap kayak gini, abis itu dirombak untuk naikin lantai 2 lantai. Ngerti ya maksudnya? Opsi 2 tidak perlu bongkar atap. Kenapa? Karena lu nggak akan bangun ke atas anyway. Hal berikutnya yang gue ingin share di sini adalah ruangan-ruangan mana yang lu harus bangun pertama kali dan ruangan mana yang lu bisa tunda. Pertama kita bahas opsi 1 dulu ya. Kita bahas fondasi dulu. Bangun sekarang, tanam fondasi untuk 2 lantai, tapi bangun 1 lantai dulu. Ini yang gue bilang tadi, agar nanti pas ekspansi lu nggak perlu ganti fondasi. Karena lu ganti fondasi sebenarnya rumah dihancurin sih sebenarnya. Nah, atap, siap-siap bongkar atap pada saat bangun ke atas nanti. Alternatif lain seperti gue bilang tadi, dicor aja pakai beton, nanti pakai penghalang gitu. Terserah sih. Berikutnya adalah ruangan-ruangan. Nah, untuk ruangan-ruangan lu harus mikirin gini. Ruangan-ruangan mana aja yang lu tidak bisa hidup tanpa ruangan-ruangan itu. Nah, ruangan-ruangan itulah yang lu harus bangun untuk pertama kali gitu, ya. Contohnya teras pasti kan, kamar 1 pasti, kamar mandi itu pasti minimal 1 gitu. Ruang keluarga, ruang makan, ruang dapur itu udah pasti. Lu nggak bisa tinggal di sana tanpa dapur. Lu nggak bisa di sana kalau lu nggak makan. Lu nggak bisa tinggal di sana kalau misalnya lu nggak bisa bercengkrama sama keluarga. Berarti sejauh ini sampai dapur itu semuanya wajib. Kemudian carport itu wajib juga. Kenapa? Karena lu wajib untuk minimal bisa masukin motor lu kalau nggak mobil lu gitu kan. Carport minimal 1 lah gitu. Nah, ruang keluarga, ruang makan dan ruang dapur kalau lu perhatiin gua marking sebagai hijau, kuning, merah. Kenapa? Karena tergantung dari desain arsiteknya. Sebenarnya gini, beberapa orang bisa kayak dapur sama ruang makan jadi 1, atau ruang keluarga sama ruang makan jadi 1 gitu. Kebayang ya? Nah, itu sesuatu yang lu bisa main-mainin di sini di awal di pembangunan pertama. Ini adalah 7 elemen rumah yang kalau gue bilang sih wajib lu bangun untuk pertama kalinya. Oke. Nah, nanti pada saat tumbuh, nanti kalau misalkan anaknya udah lahir, atau nanti lu beli mobil kedua, atau ya kalau misalkan keluarga lu udah tambah gede deh, baru yang bisa dibangun nanti itu, dan bangun nantinya itu nanti di lantai 2 gitu ya. Kamar kedua, kamar mandi kedua, kamar ketiga, ruang keluarga baru, dan kalau bisa, nah ini opsional, kalau misalnya cukup ruang kerja. Nah, kenapa ruang keluarga ada 2 nih? Jadi gini, kalau misalkan lu bangun ke atas dan ada ruang keluarga baru tuh ya di atas, nah ruang keluarga yang di bawah bisa jadi ruang tamu, gitu. Bisa menjadi untuk ngejamu tamu gitu. Bayang ya? Oke, nah sekarang kita bahas opsi 2 nih. Opsi 2 itu nggak punya grand design, bangun ke samping dan bangun bertahap. Fondasinya sama seperti yang gue udah jelasin tadi. Atap juga ya gue nggak bisa komen karena nggak akan ada diapa-apain. Yang wajib lu bangun sekarang itu sama 7 elemen pertama. Kemudian elemen-elemen yang lain nih 1, 2, 3, 4, 5 ruangan yang lain lu bisa bangun nanti, tapi itu melebar bedanya. Kalau opsi pertama kan lu bangunnya ke atas karena lu udah punya modal fondasinya gitu. So itu saran dari gue. Intinya sih kalau misalkan untuk rumah tumbuh, tips paling penting ada di fondasinya dan ada di grand design-nya. Grand design-nya gimana? Kalau misalnya lantai 2, berarti fondasinya harus kuat dari awal. Gitu aja dulu dari gue. Terima kasih banget udah nonton. Jangan lupa klik like, klik subscribe, klik notification. Tolong leave a comment, tanya gue pertanyaan-pertanyaan. Nanti kalau misalkan gue bisa jawab, gue insya Allah jawab. Tolong juga saksikan video-video yang lainnya. Gue bikin video-video ini semua ini buat lo, agar lo dapat mengambil keputusan finansial terbaik dalam memiliki atau bangun rumah. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.